Hey sahabat millennials, kita kenalan yuk sama bintang tamu kita, narasumber kita di episode pertama Ngemil. Halo Bu Syahrini, wah biasa dipanggil siapa nih? Miss Reni, Pak. Oh ya, kebetulan kita ngobrol sebentar ya dengan Bu Reni, entah itu tentang pengalamannya beliau, inspirasinya mungkin yang akan di-share di kita, motivasinya, dan apa saja tentang profesi yang dia jalani saat ini menjadi guru di SD Telkom Makassar, sekolahnya anak milenial. Ya Bu Reni, nih mau nanya nih, sudah berapa lama nih jadi guru di SD Telkom Makassar? Alhamdulillah Pak, saya bergabung itu di tahun 2017, tepatnya bulan 7 Juli. Ya. Nah, kalau kita mau jadi guru kan itu kita kuliah terlebih dahulu tuh di pastinya di jurusan pendidikan guru ya. Iya Pak, yang linear dengan profesi nantinya. Nah, itu kan banyak jurusan yang bagus tuh Bu. Ada jurusan desain grafis, hukum, yang keren malah manajemen tuh. Kok bisa kepikiran kuliah di jurusan PGSD tuh? Nah, gimana tuh Bu Ren? Iya. Sedikit bercerita dulu Pak, sebelumnya itu kan saya senang sekali yang namanya pidato, puisi, debat bahasa Indonesia lebih tepatnya, sehingga saya memang pikirnya insya Allah nantinya saya akan memilih jurusan hukum atau hubungan internasional. Tetapi karena saran tante saya, saudara ibu saya itu bilang, tidak usah nak pilih jurusan itu, lapangan kerjanya sulit. Jadi sebagai anak yang berbakti, saya memilih jurusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tante saya. Oh, oke. Nah, selama kuliah atau menjalani pendidikan di jurusan PGSD, ada kenangan nggak tuh Bu? Misalkan saat magang di sekolah atau apa yang mungkin berkesan buat Bu Reni, dan berapa lama tuh menempuh pendidikan di jurusan PGSD ini? Tepatnya di universitas apa Bu kalau boleh tahu? Universitas Negeri Makassar. Oh, di UNEM ya, oke. Iya. Gimana tuh Bu? Alhamdulillah semenjak saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, khususnya jurusan PGSD, banyak sekali Pak kenangan yang saya dapatkan, tidak hanya di dalam perkuliahan, tapi ada beberapa kegiatan yang saya ikuti, yaitu lebih tepatnya saya bergabung di salah satu unit kegiatan mahasiswa, yaitu UKM Pramuka UNM. Selain itu tempat saya magang tempat saya magang itu tepatnya di Bantaeng selama kurang lebih 3 bulan Pak. 3 bulan Bu ya? Iya. Sip. Nah Bu, kan setelah menjalani pendidikan PGSD tuh, kurang lebih berapa lama? 4 tahun, 5 tahun? Alhamdulillah 3 tahun 4 bulan. Oh 3 tahun 4 bulan, iya. Wah cepet banget ya? Alhamdulillah Pak. Nah itu kan kita jadi guru nih, tuh apakah langsung kerja tuh setelah lulus langsung kerja, atau mungkin ada kegiatan dulu selain menjadi guru di Bu Reni, atau gimana tuh Bu Ren? Oh iya Pak, sebulan sebelum saya wisuda, saya memang sudah mendaftar di salah satu TK swasta di Makassar Pak. TK malah ya? Betul. Kenapa saya memilih TK? Karena saya ingin belajar dulu bagaimana seharusnya saya ke anak-anak, dan bagaimana perilaku anak-anak yang sebenarnya yang mungkin saya harus banyak belajar dari situ. Ngapain mau jadi guru Bu? Apa kira-kira motivasi terbesarnya Bu Reni nih jadi guru, apalagi seperti tadi ceritanya Bu Reni ya, jadi guru SD, jadi guru TK kan ribet tuh. Mesti sabar, mesti tahan emosi mungkin ya, atau apa. Yang kita tahu bagaimana kehidupan anak kecil, anak-anak yang memang belum beranjak akil balik. Nah, apa sih motivasinya mau jadi guru? Iya Pak, yang pertama itu yang saya rasakan, guru itu yang pertama, guru itu dikenang, guru itu dicontoh. Jadi 2 hal itu yang bikin saya lebih semangat lagi bagaimana seharusnya saya menjadi guru yang baik. Nah, menjadi guru yang baik. Terus setelah jadi guru TK tuh, keterima
di SD Telkom langsung atau ada sekolah sebelumnya? Dan kenapa bisa tertarik bergabung di SD Telkom yang populer dengan tagline sekolahnya anak milenial ini? Gimana tuh Bu? Sejujurnya Pak itu selama 10 bulan itu saya ngajar di TK, memang saya selalu mengingat ada sekolah waktu SMA saya, teman saya itu sekolah di SMK Telkom Sandi Putra. Iya, jadi atas dasar itu saya sudah menginginkan bahwa saya sudah berdoa semoga saya juga bisa menjadi salah satu guru khususnya di SD Telkom Makassar. Dan ternyata betul SD Telkom Makassar sudah buka. Jadi bergabung di SD Telkom Makassar karena dulunya punya teman betul. SMK Telkom Makassar ya, alhamdulillah. Nah, setelah bergabung ini, apakah Bu Reni berubah pikiran? Ternyata SD Telkom jelek, gak seperti yang dibayangin, atau mungkin apa obsesinya Bu Reni pas sebelum bergabung tuh memang bagus dan memang terbukti, atau memang ada kelebihan nih sekolah di matanya Bu Reni? Gimana tuh Bu Ren? Banyak Pak, saya malah bersyukur bisa menjadi salah satu bagian dari SD Telkom Makassar. Yang pertama, sekolah ini juga salah satu merupakan passion saya. Saya senang dengan dengan kondisinya yang tidak terlalu pakai dari segi pakaian milenial. Iya, yang penting kan sopan itu yang pertama. Kayak gini ya? Iya, seperti ini Pak. Maksud saya passion saya seperti ini. Yang kedua, beberapa tahun setelah itu, semenjak Pak Hardi menjabat di sini itu ada banyak sekali kegiatan yang menurut saya itu tidak sampai di pikiran nalar saya. Contoh, ada kolase, dan yang paling utama itu kita bisa door to door mall yang menurut saya itu sulit menginjakkan kaki apalagi berkegiatan di mall. Ya. Nah Bu, saya dengar juga nih kan tadi di briefing sama produser nih, katanya Bu Reni ini salah satu guru berprestasi di Yayasan Pendidikan Telkom tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Mewakili SD Telkom Makassar. Apa sih persyaratannya menjadi guru berprestasi waktu itu dan kok bisa kepilih waktu itu Bu Reninya? Mungkin bisa di-share ke teman-teman sejarahnya, pengalamannya, dan apa yang diraih waktu itu. Iya, baik Pak, terima kasih ya. Saya ingat lagi nih. Pada waktu itu kepala sekolah pertama almarhum itu hanya menyampaikan pada saat rapat di hari Jumat, namanya rapat evaluasi Jumatan. Dia mengatakan teman-teman yang pegawai tetap atau minimal 2 tahun di SD Telkom silakan membuat karya tulis dengan judul ini. Di situ Pak, saya tidak pernah merasa bahwa saya akan terpilih karena waktu itu saya belum sampai 2 tahun di SD Telkom Makassar, malah saya baru ngajar kurang lebih 8 bulan. Jadi semacam esai gitu ya, iya, disuruh buat ya? Iya betul Pak, tapi karena memang saya senang menulis Pak. Saya esai senang tentang apa itu Bu? Mengenai implementasi dan pengembangan digi konten, digi karakter, dan digi proses di SD Telkom Makassar. Itu tema yang diusung oleh Yayasan Pendidikan Telkom. Waktu 2018 itu ya? 2018. Nah, terus berapa tahapan tuh sehingga bisa terpilih menjadi guru berprestasi itu? Apakah setelah kita ngirim esai itu ada nilai atau ada skor mungkin? Dan setelah itu bagaimana tuh? Iya Pak, 2 minggu kemudian itu kepala sekolah menanyakan kembali, bagaimana teman-teman, apa sudah ada yang buat karya tulis? Saya tidak menjawab Pak, karena saya hanya buat-buat saja, tidak kepikiran ikut lomba. Tapi rekan saya itu Bu Kiki dan Bu Linda langsung ngomong, Bu Reni Pak yang buat. Tanpa ngomong ABCD, kepala sekolah hari itu mengatakan, baik, kalau begitu Bu Reni ke ruangan saya, kita bicarakan aturan yang tertera dari yayasan serta ada dokumen portofolio yang Bu Reni harus selesaikan. Jadi ada 2 Pak, karya tulis ilmiah dan dokumen portofolio 8 tahun terakhir, mulai dari prestasi yang pernah saya peroleh, kegiatan organisasi, dan pengalaman-pengalaman lainnya.
Dan itu mesti di-sharing semua ya, mesti Betul, dikirim Pak. semua. Betul. Nah, setelah itu di-review oleh yayasan berarti ya? Iya, Pak. Dan mungkin lolos. Alhamdulillah, Atau gimana Pak. tuh, Bu? Iya, karena di situ untuk TK dan SD itu gabung. Oke. Ya, alhamdulillah hari itu dari 6 yang terpilih saya lolos di urutan ketiga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya nggak tahu, Pak, kalau setelah itu saya kan ke Bandung. Oh, awardnya itu ya? Iya. Bisa jalan-jalan ke Iya, ke kantor Bandung pusat berarti betul. ya? Oh, alhamdulillah. Dan Bu Lili langsung bilang waktu itu di grup, saya ingat sekali, OTW Bandung. Terus saya bilang, untuk apa ke Bandung? Langsung kepala sekolah bilang, di sana nanti Bu Reni akan presentasikan karya tulis ilmiahnya, pertanggungjawabkan portofolionya, serta akan wawancara. Tolong gunakan bahasa Inggris. Oh, gitu. Saya waktu itu Pak hanya menyiapkan persiapan saya untuk micro teaching dan PPT serta seluruh dokumen-dokumen yang telah saya masukkan ke portofolio. Oh, jadi ada praktek ngajar juga berarti Betul, di sana Pak, ya? betul sekali. Alhamdulillah. Jadi buat sahabat millennials, Bu Reni tadi ini sudah menjabarkan salah satu prestasinya ya selama menjadi guru di SD Telkom Makassar, yaitu menjadi guru berprestasi Yayasan Pendidikan Telkom tahun 2018. Nah, Bu Ren, kan nih sekolah terkenal dengan tagline-nya sekolahnya anak milenial nih. Nah, apakah Bu Reni melihat siswanya memang mewujudkan kata-kata milenial itu, atau gimana tuh Bu Ren memandang siswa SD Telkom Makassar saat ini nih? Ya, baik, Pak. Menurut saya SD Telkom Makassar memang sudah siap dan sudah tepat menyandang menyandang sebutan anak milenial, karena mereka selain punya apa ya, selain ibadah, selain sosialnya bagus, ibadahnya diperbaiki, mereka juga mampu bersaing secara sehat, bukan hanya di kancah level Makassar, Pak, tapi sampai tingkat nasional. Dan itu diwujudkan dengan beberapa prestasi tingkat nasional yang sudah diperoleh. Luar biasa. SD Telkom Makassar ya. Iya, betul. Nah, Bu Ren, ini kan punya pengalaman ngajar dari tahun berapa tuh? 2016 iya. Berarti banyak siswa yang sudah diajar. Nah, pasti kedepannya ini mereka akan menjadi sosok-sosok pembeda atau sosok-sosok generasi penerus bangsa nih. Apa harapannya Bu Reni nih terhadap siswa-siswi SD Telkom Makassar yang mungkin kelak akan menjadi penerusnya, malah Bu Reni mungkin jadi guru atau apa segala macam? Gimana Bu Reni tuh? Ya, semoga seluruh anandaku itu dimanapun berada, terkhusus SD Telkom Makassar, semoga bisa menjadi pemimpin yang baik, paham seluruh karakter anggotanya, dan bisa menjadi contoh utamanya di keluarga dulu dan semua tempat. Nah, alhamdulillah itu tadi harapan dari guru kita, Bu Syahrini atau Bu Reni. Bu Ren, kan susah banget tuh jadi guru, udah capek ngajar bla 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 bla, nggak taunya anak-anak nggak fokus, moodnya nggak dapet. Nah, gimana tuh caranya Bu Reni ngembaliin moodnya anak-anak supaya bisa fokus di pelajaran yang Bu Reni ajarin, atau mungkin bisa ya tanda petik bergairah lagi di kelas, mungkin dia sudah capek, lelah atau apa segala macam. Gimana tuh? Kita sharing kiat-kiat ngajar nih, Bu ya. Baik, terima kasih, Pak. Kalau versi saya sendiri, anak-anak itu sudah kenal kalau suaranya Bu Reni itu besar. Paling saya, Pak, sering sekali dengan nyanyi tepukan, kayak ice breaking gitu iya, ice breaking tepukan. Meskipun itu ice breakingnya hanya biasa saja, tapi anak-anak senang. Yang utama itu kita ke anak adalah kontak mata dan paham karakter mereka dulu, karena anak-anak itu karakternya beda-beda. Ada yang memang, Pak, kalau kita mau pikir, ada memang yang ketika dinasehati pun itu mereka harus dipeluk. Dan seperti itu, pagi-pagi itu mereka memang dengan gayanya masing-masing. Ada yang mau main HP dulu, ada yang mau jajan dulu. Tapi ketika kita memperbaiki bagaimana ke mereka, insya Allah, Pak, mereka langsung semangat lagi. Yang penting selalu ada gamesnya. Oh, alhamdulillah. Namanya anak zaman now ya. Iya, mungkin betul. Bosen dengan yang berbau
di buku aja, jadi dia lebih ke arah Games. permainan kayak gitu ya, yang mungkin juga yang berbau digital ya, sesuai Betul dengan Pak, kayak Kahoot ininya. paling sering. Sesuai Iya. dengan misinya SD Telkom atau Telkom. visinya ya. Betul. Nah Bu Ren, ini juga nih jadi pertanyaan. Bu Ren ini kan pasti sudah punya pengalaman nih ngejar di kelas rendah. Iya, 1, betul, 2, 3 atau ya identiknya biasa itu. Atau sekarang malah ngajar di kelas atas 4, 5, 6. Asikan mana sih ngajar anak yang kelas rendah atau ngajar anak-anak yang mungkin secara pemikiran sudah terbentuk di kelas 4, 5, 6 itu? Nah gimana tuh Bu Ren? Secara materi sih Pak, antara kelas rendah dan kelas tinggi, saya di kelas tinggi ini baru belajar betul. Sebelum mengajar pun itu khusus muatan IPA saya harus belajar dulu Pak. Karena ada beberapa yang memang harus diperhatikan, dikontekstualkan, anak-anak belajar dengan betul-betul melihat secara nyata. Bedanya itu Pak, kalau di kelas rendah hanya saya berhitung 1, 2, 3 kali menasihati itu mereka sudah paham, oh saya harus pungut sampah sebanyak 30. Kalau kelas tinggi Pak, mereka banyak dulu bicaranya, Mi saya mau ini, saya mau itu, gini. Agak ngeyel ya? Iya betul sekali Pak, ya. itu bedanya. Tapi dari segi materi lebih mudah di kelas tinggi menurut saya Pak. Oh ya, jadi Bu Ren ini kan sudah lama ngajar juga nih. Nah Bu Ren, kan sekarang dengar-dengar sudah berkeluarga, sudah punya anak 1 ya, Iya, bayi. alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah masih di bawah 3 tahun ya, berarti masih bayinya masih batita ya berarti. Iya Pak. Nih kan jadi guru itu agak sedikit mungkin di mindset orang awam mudah gampang, tapi kan kalau kayak macam Bu Ren ini pulang mesti mikirin materi apa yang diajarin besok tuh, materi apa media ajarnya juga buat PPT-nya misal bla bla bla. Gimana tuh cara bagi waktunya? Sementara ada anak kecil di rumah, mungkin ada juga suami yang mesti diperhatiin juga Pak. mungkin. Apalagi kalau masih bawah 3 tahun itu kan agak rewel-rewel mungkin. Nah gimana tuh Bu Ren kiat-kiatnya membagi waktu antara pekerjaan dengan urusan keluarga? Iya Pak. Untuk SD Telkom sendiri kan alhamdulillah dari segi cara pembuatan roster di kurikulum itu untuk tiap harinya tidak mesti saya mengajarkan terus tematik. Jadi di sela-sela guru bidang studi ngajar, disitulah waktu saya untuk membuat apa yang akan saya ajarkan besoknya. Untuk membagi waktu Pak, alhamdulillah kalau di rumah ya betul saya sambil balas chat orang tua karena kita memang harus gercep. Ya, karena orang tua juga baru punya waktu di malam hari ya. Jadi kita harus gercep juga balas chat ortu. Saya juga sambil bermain dengan anak dan pikirkan, dan malamnya itu Pak saya selalu pikirkan besok menu apa lagi untuk anak. Kebetulan anak saya juga Pak sudah saya masukkan ke daycare TK Telkom Makassar. Jadi sangat terbantu Pak. Alhamdulillah. Soalnya ya buat sahabat millennials di kawasan pendidikan Telkom Makassar ini ada 4 lemdik ya. Ada 4 lemdik di mana ada mulai dari TK Telkom Makassar, SD Telkom Makassar Bu ya. Ada Pak. juga SMP Telkom Makassar dan abangnya itu yang paling tua SMK Telkom Makassar. Jadi tidak capek-capek lagi setelah lulus TK masuk SD-nya ya kayak gitu Bu ya. Alhamdulillah. Bu Ren, satu lagi nih yang mungkin agak menggelitik ini. Kan anak-anak usia begitu kan pagi hari tuh rewel. Sementara siswa SD itu masuk jam 7 ya berarti ya. Betul Pak. Nah, mengkondisikan keadaan di pagi hari itu suami juga harus berangkat kerja nih. Nyiapin sarapan, kopi misal atau teh. Ribet. Sebenarnya betul Pak, agak ribet. Saya harus gerasa-gerusuk, tapi di situ seninya dan indahnya Pak menjadi istri sekaligus pendidik. Alhamdulillah Pak, semua bisa teratur dengan baik. Mulai dari anak jam berapa malam harus tidur, bangun subuh jam berapa, memandikan, siapkan sarapan. Dan kerennya juga Pak, SD Telkom Makassar punya program betul-betul teman-teman dilihat siapa yang terlambat dan siapa yang tidak terlambat. Dan di situ menjadi acuan saya harus memberi contoh yang baik karena saya sudah punya anak dan saya tidak boleh terlambat. Meskipun mungkin di sisi waktu ada beberapa hari mungkin saya terlambat, tapi itu alhamdulillah Pak tidak pernah lewat dari 3 kali dalam sebulan.
Oke. Sejujurnya. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Alhamdulillah, Pak. Nah, bagaimana tuh? Saya lihat juga di sekolah-sekolah swasta lainnya ya, kita harus membangun relasi atau komunikasi yang baik dengan pihak orang tua siswa selaku mitra kita dalam dunia pendidikan di sekolah ini. Menurut Bu Reni, gimana nih hubungan pola komunikasi yang baik supaya orang tua siswa bisa saling atau berbagi peran dalam mendidik anak-anak nih atau siswa kita ke depannya? Iya, betul. Paling Pak yang sering saya lakukan dari angkatan pertama saya di sini, dari tahun pertama sampai tahun sekarang, saya tuh harus selalu Pak cepat dalam merespon chat orang tua. Oh, fast res ya? Iya, betul. Oke. Yang kedua Pak, selain anak-anak kita harus pahami karakternya, orang tua pun seperti itu. Dan kadang Pak itu ada kesempatan, ada perkembangannya anak, atau malah ada sesuatu yang harus saya sampaikan ke orang tua, pasti saya sampaikan ke orang tua, mereview bagaimana perkembangan si anak ini. Dan alhamdulillah orang tua pun terima itu, Jadi, baik dan buruknya. komunikasi, Bu, ya, iya, intinya. jadi betul Pak, komunikasi yang harus kita perbaiki terus. Kita sebagai guru tidak boleh pernah merasa bahwa saya ini capek, harus istirahat. Tapi bagaimana kita harus selalu merespon apa keluhannya atau apa permintaan seorang orang tua siswa, wali, murid. Alhamdulillah, berarti Iya, Pak. kuncinya teman-teman komunikasi dengan orang tua sehingga anak-anak didik kita tetap bisa menjaga dan terjaga karakternya. Nah, Bu Ren, sebagai penutup nih, kita keluar sedikit dari konteks pendidikan ya, Bu Ren ya. Udah umur berapa nih Bu Ren nih usianya kalau boleh tahu nih? 29 tahun. Nah, selama hidup sampai usia 29 tahun nih, menurut Bu Reni hal tergokil, hal tergila atau hal apa yang menurut Bu Reni itu paling gokil yang pernah Bu Reni lakukan seumur hidup nih? Kita bisa dong lucu-lucuan di Iya. YouTube kali ini, kira-kira Apa ya Pak? baik menjadi guru, mahasiswa waktu itu mungkin pas magang atau apa. Yang paling saya ingat itu Pak, waktu saya duduk di bangku SMA, saya pernah dibonceng oleh rekan saya. Wah, cowok nih pasti nih. Cewek Pak, Oh, cewek. oke, ya. Terus itu ternyata rekan saya itu kiranya saya sudah naik ke motornya. Oh, oke. Ternyata saya naik tapi jatuh Pak. Astaga. Iya, dan besoknya itu saya harus mengikuti saya harus pidato singkat pemilihan calon ketua OSIS. Oh. Iya, dan di situ saya tidak patah semangat Pak. Saya bilang ke rekan saya, semoga ini pertanda baik besoknya. Itu pengalaman gokil atau pengalaman memalukan tuh? Dua-duanya Pak. Selain itu ada lagi Pak. Sama SMA itu saya mengikuti lomba puisi yang diadakan oleh Universitas Hasanuddin waktu itu. Oh, Unhas ya. Iya. Pada waktu itu lombanya diadakan di Benteng Somba Aupu, tepatnya di Baruga. Sebenarnya Pak, waktu itu saya mau berekspresi dengan cara telentang. Ternyata Pak, sebelum telentang itu terjadi saya jatuh Pak. Oh, jadi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Jatuhnya. Dan jurinya sambil ketawa Pak, tapi saya tetap lanjutkan puisi saya dengan baik dan akhirnya masih masuk dalam juara 3. Ya. Menurut saya itu tergokil Pak, memalukan tapi ada makna tersirat di yang saya lakukan itu. Ya, jadi pada dasarnya guru itu juga manusia. Iya, betul. Jadi ya Bu Reni, mungkin terima kasih banyak ini sudah mau berbagi cerita dengan kita, mau berbagi ilmu dengan kita juga di sini, mau berbagi motivasi, cerita-cerita yang mungkin bisa membangkitkan inspiring nanti buat generasi-generasi kita, bisa memberikan semangat juga mungkin ke depannya buat siswa kita mungkin di SD Telkom Makassar. So, para sahabat millennials, demikianlah pembicaraan singkat kita, ngobrol kita dengan Bu Reni atau nama lengkapnya Bu Syahraini, guru kelas di SD Telkom Makassar. So, pantengin terus ya YouTube SD Telkom Makassar, saksikan Ngemil, ngobrol bareng millennials di YouTube SD Telkom Makassar.
kasih.